Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti pernah berkata, atau pernah ditanya oleh seseorang, amalan apa yang terbaik untuk dilakukan dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan? Maka beliau menjawab, sebaik-baik amalan yang dilakukan dalam rangka menyambut datangnya bulan yang penuh dengan ketaatan ini adalah dengan memperbanyak istighfar. Karena sesungguhnya dosa-dosa kitalah yang menghalangi turunnya hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah seorang hamba yang hatinya senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ianya akan selalu disucikan. Jika ia lemah akan dikuatkan, jika ia sakit akan disembuhkan, jika ia sedang diuji akan diangkat ujiannya, jika ia sedang galau dan gelisah maka akan diberikan ketenangan, dan jika sedang kalut dia akan diberikan petunjuk. Pemirsa IPB TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ibnu Katsir rahimahullah pun pernah berkata, tidaklah seorang hamba yang senantiasa menghiasi dirinya dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah rezekinya, akan mempermudah segala urusannya, dan menjaga kekuatan jiwa dan ruhnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, ya ma'syaran nas, wahai para manusia, sungguh kalian tergadai dengan amal-amal kalian, maka bebaskanlah dengan istighfar kepada Tuhanmu. Dan sungguh punggung-punggung kalian berat menahan beban dosa-dosa kalian, maka ringankanlah dengan memperpanjang sujud-sujud kalian. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdullah ibnu Abbas atau yang kita kenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, kana fihim amanani. Orang-orang Islam itu dulu punya dua pelindung, dua pengaman dan dua penjaga. Yang pertama kata beliau adalah An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keberadaan dan wujudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka itu membuat mereka aman, tidak mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah istighfar. Fazahaba Rasulullah, fazahaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Nabi itu telah tiada. Nabi telah meninggalkan kita. Nabi telah meninggalkan umat ini. Maka pelindung itu sudah tiada bersama kita. Fabaqiyal istighfar. Maka yang tersisa tinggallah istighfar. Tinggallah istighfar. Pemirsa IPB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disampaikan oleh beliau ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sungguh Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau wahai Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sungguh Allah juga tidak akan mengazab mereka selama mereka masih terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang yang mengeluhkan akan persoalan hidup mereka. Yang pertama datang mengatakan tentang musim kemarau. Maka Imam Hasan Al-Basri memberikan jawaban, perbanyaklah istighfar. Orang yang kedua datang mengeluhkan belum punya keturunan. Imam Hasan Al-Basri menjawab, perbanyaklah istighfar. Orang yang ketiga mengeluhkan tentang hidupnya yang sempit, hidupnya yang kekurangan. Maka Imam Hasan Al-Basri juga menjawab, perbanyaklah istighfar. Dan orang yang terakhir mengeluhkan tentang kebunnya yang kekeringan. Lagi-lagi Imam Hasan Al-Basri menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu perbanyaklah istighfar. Murid beliau kemudian heran dan bertanya, wahai Imam, begitu banyak pertanyaan yang berbeda-beda, tetapi mengapa jawabannya cuma satu, yaitu istighfar? Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, sungguh jawaban yang aku berikan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Nuh ayat 10-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Faqultu astaghfiru rabbakum. Katakanlah, mohon ampunlah kamu kepada Allah Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Sungguh dialah yang maha mengampuni. Yang kalau ampunan dia turun, yursilis samaa alaikum midrara. Dia akan mengirimkan kepada kalian, akan menurunkan kepada kalian hujan lebat. Wa yumditkum bi amwali wa banina. Dia juga akan menambahkan anak-anak keturunan kalian dan memperbanyak harta-harta kalian. Wa yaj'al lakum jannat. Dia akan memberikan kepada kalian kebun-kebun yang lebat. Wa yaj'al lakum anhara. Dan dia juga akan membuat atau memberikan sungai-sungai yang mengalir di tengah-tengah kebun kalian. Pemirsa IPB TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini, jika kita mulai melihat atau merasa bahwa masih banyak persoalan diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, ekonomi, pangan, dan semua persoalan yang rasa-rasanya masih belum kita selesaikan. Barangkali hari ini, detik ini kita mulai harus merubah cara pandang kita tentang cara menyelesaikan persoalan. Boleh jadi, bukan karena kita kurang cerdas, bukan karena kita kurang pintar, bukan karena kita kurang ilmu pengetahuan, bukan karena kita kurang semangat, bukan karena kita kurang kerja keras. Tetapi boleh jadi masih banyak dosa, maksiat, kesalahan yang mengiringi, menutupi diri keluarga, masyarakat, bangsa dan negeri ini yang harus segera kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan bulan Ramadan kali ini menjadi waktu yang terbaik seperti mana yang Allah sampaikan. Segeralah kalian meminta ampun kepada Tuhan kalian. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Cepat-cepatlah kalian kepada ampunan Tuhan kalian. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Yang kalau ampunan kalian diterima, maka balasannya adalah surga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang hanya khusus diberikan kepada mereka yang bertakwa. Bukankah Ramadan ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Demikian, terima kasih. Wallahul musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.